2021. Apa yang bisa menjadi, apa yang Bapak bisa sampaikan, catatan apa saja yang Bapak bisa sampaikan, dan tadi sepertinya ada yang Bapak soroti soal formasi di Jambi yang tidak ada. Boleh disampaikan, Pak? Ya, kami memang dari Komisi 2 sedang melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Di sini ada regional. Iya. Lalu kita minta laporan terhadap pelaksanaan daripada tes CPNS. Dari apa yang dipaparkan oleh Kepala Kantor Regional, ternyata ada formasi lebih daripada 260 yang tidak terisi. Tentu saya merasa prihatin dan kecewa terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena formasi ini adalah seharusnya full diisi. Kenapa? Yang ikut tesnya jutaan, kalau di sini adalah puluhan ribu, diterima hanya sekian, masa ada yang bolong? Kan rugi masyarakat. Ternyata yang kita dengar, terutama Jambi, tidak melaksanakan tes CPNS. Saya yakin dan percaya baik pemerintahnya ataupun masyarakatnya sangat banyak yang berminat untuk menjadi CPNS. Tetapi karena regulasinya yang tidak mendukung, sehingga terpaksa tidak melakukan tes CPNS. Bukan hanya Jambi, termasuk juga Bengkulu dan Sumatera Selatan, hanya satu kabupaten yang tidak melakukan tes CPNS. Itu kabupaten mana Pak, di Sumsel? Di mana? Di Sumsel sendiri kabupaten mana, Pak? Saya enggak ada, saya catatannya itu ada, silakan aja dikonfirmasi nanti. Yang kedua adalah kita berharap bagaimana ke depan pelaksanaan tes CPNS ini betul-betul masyarakat percaya dan yakin bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menitipkan anaknya untuk diluluskan. Walaupun dia itu seorang gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, bupati, wali kota, termasuk saya di DPR RI, tidak pernah menitipkan siapapun untuk ditolong agar lulus. Gunanya apa? Membangun trust, kepercayaan masyarakat. Ketika terjadi tes CPNS, kami pernah juga ke Sumatera Selatan melihat secara langsung bahwa kelulusan itu langsung ketika dia keluar. Sistem ini sudah bagus dan sangat luar biasa. Tidak ada orang, tidak ada sosok, tidak ada satupun pejabat yang bisa mengintervensi kelulusan seseorang. Tetapi apa yang terjadi di bawah, jumlahnya adalah 225 melakukan kecurangan. Artinya ini harus sistem ini diperbaiki dan disempurnakan sehingga tidak ada akses bagi siapapun untuk melakukan kecurangan. Dua. Yang ketiga, kemarin ada warga bangsa yang melapor kepada Komisi 2 bahwa dia itu sudah lulus di ranking kedua. Ini kecurangan yang dilakukan juga oleh kabupaten kota. Saya berharap regional 7 ini termasuk Sumatera Selatan, pejabat badan kepegawaian daerah mudah-mudahan tidak melakukan itu. Dari gubernurnya sampai ke jajaran bawah, apa yang terjadi? Ternyata ada modus baru lagi. Apa modusnya? Seseorang yang sudah lulus, yang menatakan lulus atau tidak itu kan dia pusat. Tetapi ketika dia ingin berkasnya dilengkapi, prosesinya kan dari bawah. Tahu-tahu apakah yang kejadian? Anggapan daripada BKN, dia ini sudah lulus, sudah punya NIP dan lain sebagainya. Ternyata kelengkapan persyaratan tidak diproses oleh
Pemda kabupaten kota sampai ke BKN. Korbanlah yang bersangkutan dan dia menangis. Apalagi korban ini menimpa lagi, sudahlah jatuh ditimpa tangga. Menurut aturan, orang yang sudah lulus tes CPNS tahun depan dia tidak boleh ikut tes CPNS. Kenapa? Karena menurut aturan orang yang sudah jadi pegawai negeri tidak boleh lagi ikut jadi pegawai berikut. Padahal dia belum berstatus pegawai negeri. Itu juga bagian yang perlu disikapi oleh BKN, Menpan RB, agar perlu dibuat regulasi-regulasi pertama untuk bagaimana bisa meminimalisir kecurangan dan juga terhadap prosesi pelaksanaan daripada apa yang terjadi pada 2021. Kita menyangka dan tidak mengira juga bahwa masih ada juga bolong-bolong terhadap kecurangan itu terhadap sistem. Yang kedua adalah apa? Komitmen aparatur. Kecurangannya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ada lagi? Pak, itu yang 200 itu untuk wilayah BKN Ini wilayah regional 7. Ya, 7. Wilayah regional 7 itu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu. Pak, menurut data yang kecurangan itu merupakan dari jalur mandiri. Nah, Kebanyakan ini seperti jadi apa? memang bagaimana jalur mandiri ini kan ada ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan tes mandiri, diberikan keleluasaan. Tapi dari informasi yang kita dapatkan, biasanya kecurangan-kecurangan itu terjadi ketika pelaksanaan CPNS itu dilakukan oleh dalam bentuk mandiri. Oleh karena itu, kita akan mengevaluasi dan kita akan melakukan rapat kerja dan minta kepada pemerintah pusat agar perlu dievaluasi pelaksanaan tes CPNS itu secara mandiri karena rentan terhadap kecurangan yang akan dilakukan karena dia banyak titipan-titipan yang sebetulnya mereka itu tidak berhak menjadi CPNS. Tentu kita berharap ke depan ini aparatur sipil negara adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang punya wawasan yang luas dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sudah dari awal dia melakukan kecurangan, tentu ke depan pemimpin-pemimpin yang ada di aparatur ini pasti dan saya yakinkan tentu akan melakukan kegiatan yang seperti itu. Tentu akan banyak pula masyarakat yang akan dirugikan akibat orang yang curang menjadi CPNS. Oke. Pak, laporan yang masuk Komisi 2 banyak Pak soal titipan-titipan CPNS itu. Itu kemarin saya kasihan kepada anak muda perempuan, dia bahagian kesehatan, dia adalah ranking 2 yang formasi di kampungnya itu sebanyak 4 orang. Tapi dia nggak bisa mendapatkan NIP yang sebetulnya adalah haknya. Bagaimana cara ya yang dilakukan oleh oknum itu dengan tidak memproses persyaratan-persyaratan itu dikirim ke pusat. Nah, yang saya katakan tadi, akibat dia ini berarti dia kan nggak bisa jadi pegawai negeri. Karena apa? Proses perlengkapan persyaratan tidak dilengkapi. Tentu anggapan daripada orang pusat, dia tidak mau jadi pegawai negeri atau mengundurkan diri, padahal ada oknum yang merugikan pihak yang sebetulnya lulus. Itu di kontrak 7. Hah? Di kontrak 7. Direk. Bukan ini. Daerah lain. Bukan ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah agar pemerintah Provinsi Selatan itu harus membangun trust. Jangan melakukan kecurangan. Jadikan itu komitmen bersama, berikan kepada anak bangsa untuk
meniti karirnya di CPNS dan berikan dia secara sportif. Jangan ada lagi titipan-titipan itu, karena dengan adanya titipan itu akan merugikan pihak lain yang sebetulnya dialah yang lebih pantas untuk menjadi CPNS. Kalau di kampus ini clear nggak ada laporan Pak ya? Itu kalau soal itu tidak ada, cuman yang formasi yang Kosongan itu kasihan 260 sekian. Kecurangan Kasihan itu. itu. Bukan hanya kalau ini ada yang menggantikan dari formasi tidak dirugikan. Artinya Pak, penyerapan anggaran menjadi Pak itu tidak terjadi terpenuhi. 260 itu kenapa Pak? Itu tadi kan syaratnya itulah perlu dilakukan regulasi. Katanya apa betul apa enggak, saya akan lakukan itu. Saya pertanyakan konfirmasi kepada kementerian Menpan RB dan BKN untuk mempertanyakan pelaksanaan daripada tes ini, apakah harus formasi itu di samping CPNS juga adalah adalah juga P3K. Pak, nama lengkap Pak? Hah? Nama lengkap Pak? Gus Pardi Gaus, Sebagai apa Pak? fraksi Partai Amanat Nasional, anggota Komisi 2, Siap. mitra daripada Menpan. Pak Wagub. Siapa tuh? Pardi Gaus. Oh iya. Yang baru saja tadi Bapak Gus Pardi Gaus ya. Supardi Gaus kalau salah pendengar itu. Gaus.